Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di hari Minggu yang cerah hari ini. Kita kembali datang beribadah kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita buat semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, kakak mau tanya, gimana kabar adik-adik pagi hari ini? Iya, semoga semuanya seperti kakak Palen. Luar biasa, itu semata-mata karena karya dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya persilakan adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan, hari istimewa karena kita beribadah kepada Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Ibadah kita pada pagi hari ini jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, salam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia senang kita beribadah pagi hari ini. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, tadi kakak cerita mengenai kasih Tuhan. Sampai hari ini kakak rasa kita masih merasakan kasih Tuhan. Walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi Tuhan tetap beserta dengan kita. Buktinya, pagi hari ini kita bisa bangun, kita bisa mandi, dan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semata-mata hanya karena kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan dan kasih-Nya yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, tak pernah putus-putus. Nah, adik-adik kita meresponi kasih Tuhan itu, kita menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kita selalu merasakan bahwa kasih Tuhan itu tak pernah putus dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat. Tetapi kadang kita merespon kasih Tuhan itu dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita membuat hati Tuhan sedih, kita membuat hati orang tua kita sedih, dan saudara-saudara bahkan keluarga-keluarga dan teman-teman yang ada di sekitar kita itu jadi sedih karena tingkah kita. Nah, pagi hari ini kita akan datang mengakui semua dosa dan pelanggaran kita yang sudah kita lakukan terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita. Adik-adik, kita akan mengakui dosa kita masuk dalam menyanyikan lagu Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa.
kita sudah datang mengakui dosa kita dan meminta ampun kepada Tuhan. Selaku orang percaya, kita yakin bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Karena itu, kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Mazmur pasal ke-14 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Amin. Terpujilah Kristus. Kita kembali memuji Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita buat berita anugerah ini, buat pengampunan dosa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita kembali akan membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ke-7. Mazmur 14 ayat pertama sampai ke-7. Kakak akan bacakan ayat yang ganjil dan adik-adik membaca ayat yang genap dari rumah. Kita mulai dari judul Kebebalan Manusia untuk memimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Terpujilah Tuhan. Nah, kakak punya satu pertanyaan sama buat adik-adik. Apa kira-kira reaksi kalian kalau seandainya kalian memiliki sesuatu yang sangat berharga, misalnya lukisan, atau misalnya ada yang bisa buat patung dari tanah atau apalah. Yang penting sesuatu yang sangat berharga bagi kalian yang kalian buat dengan tangan sendiri. Kira-kira apa respon kalian kalau tiba-tiba lukisan itu atau gambar itu jadi kacau gambar warnanya, atau mungkin patung-patung itu tiba-tiba jadi patah? Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Apa reaksi adik-adik apabila hal itu terjadi? Kakak Palen, kira-kira? Kecewa. Iya. Kalau kakak Palen kecewa, kalau adik-adik kira-kira seperti apa? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kecewa karena kita membuat barang itu, kita membuat hasil karya itu dengan tangan kita sendiri, tetapi tiba-tiba rusak. Nah, hal itu pula yang akan kita dapatkan dalam cerita kita untuk minggu ini. Tapi sebelumnya, kita mendengarkan cerita Alkitab. Kita memuji Tuhan sekali lagi, kita menyanyi lagu Tuhan Allah telah berfirman.
buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berkati kami, kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada waktu itu, manusia bertambah banyak. Di antara mereka, banyak yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka menikahi gadis-gadis yang tidak mengenal Tuhan. Keturunan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hidup dalam dosa. Mereka melakukan kekerasan. Mereka menyembah berhala. Nah, seperti kita, ketika barang buatan kita rusak, pasti kita merasa kecewa. Itu juga yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat kecewa ketika melihat ciptaannya tidak beribadah kepada Dia, tidak taat kepada Dia. Nah, kita diberikan kebebasan untuk memilih yang baik dan memilih yang taat kepada Tuhan, ataukah memilih memberontak kepada Tuhan. Dan ketika kita sedang memilih, iblis mulai bekerja. Iblis bekerja untuk merusak semua rencana Tuhan. Nah, walaupun banyak yang berdosa di hadapan Tuhan, tapi ada yang taat kepada Tuhan. Siapakah itu? Nah, Bapak Nuh sekeluarga. Pada waktu itu, Allah datang kepada Nuh dan Dia berkata, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka beserta bumi, karena bumi penuh dengan kekejaman." Nah, Tuhan betul-betul murka terhadap ulah manusia. Nah, lalu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera yang terbuat dari kayu gofir. Bahtera itu adalah kapal. Nah, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang panjangnya 300 hasta atau 135 meter dan lebarnya 50 hasta atau 22,5 meter. Nah, tingginya 30 hasta, 13,5 meter. Nah, Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membuat atap pada kapal itu dan memberi jarak sebesar 44 cm di antara atap dan dinding-dindingnya. Nah, pada waktu itu Nuh dia masuk ke dalam bahtera itu bersama istrinya dengan 3 orang anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan beserta istri dari anak-anaknya. Dan Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membawa sepasang burung dan binatang-binatang melata. Nah, pada waktu itu Tuhan betul-betul murka kepada manusia, tapi hanya ada satu keluarga yang berkenan di hadapan Allah, yaitu Bapak Nuh. Nah, kita juga saat ini beroleh kasih karena Tuhan Yesus. Ya, sampai di sini cerita kita. Mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Ya, karena pembacaannya ini panjang, jadi kita ganti-gantian. Kakak akan baca ayat yang ganjil dan adik-adik membaca ayat yang genap. Kita baca bersama-sama, mulai dari judul Kejahatan Manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah, banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ya, kalian?
Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh manusia. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Nah, yang terakhir kita baca bersama-sama. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Ya, mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Lia. Sekarang tiba saatnya kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan nanti ini adik-adik bisa berikan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di sekitar adik-adik. Tapi sebelum kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita mendengarkan nats persembahan untuk minggu hari ini. Nats persembahan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal ke-20 ayat yang keempat. Mazmur 20 ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Sambil membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita menyanyi lagu Hidup Kita Yang Benar.
pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah membawa ungkapan syukur kami, berkati persembahan kami, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mendoakan yang masih ada pada orang tua kami, kiranya dapat dipergunakan dengan baik. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak sekolah minggu, berkati mereka dalam bangku pendidikan dan dalam masa pertumbuhannya. Kami juga mendoakan buat guru-guru sekolah minggu, berkati mereka baik yang bekerja maupun yang masih dalam pendidikannya ataupun yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Kami juga mendoakan buat orang tua kami, berkati mereka dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari, dan berikan mereka kesabaran dalam mendidik anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk wabah COVID yang sedang melanda dunia ini. Kami berdoa untuk setiap usaha pemerintah yang mengupayakan untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 ini. Kami juga mendoakan buat orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, baik itu yang bekerja di garda terdepan, berikan mereka kesehatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus COVID-19, kiranya mereka dapat memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa untuk bencana longsor yang terjadi di perbatasan Palopo Toraja. Ya Tuhan, berkati setiap usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan perbaikan akses jalan Palopo Toraja. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selama seminggu ke depannya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita punya aktivitas. Aktivitasnya itu hafalan. Tolong dihafal dari Yohanes 14 ayat 6. Ya, silakan dibuka. Yohanes 14 ayat 6. Ya, kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, hafalannya itu bisa direkam lalu dikirimkan ke guru-guru sekolah minggunya, atau yang punya FB atau Instagram bisa di-post lalu di-tag ke SMGT Jemaat Siloam Campagaya. Nah, silakan dihafal. Nah, adik-adik, tiba saja kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak persilakan adik-adik untuk berdiri. Kita akan mendengarkan pengantar hidup baru untuk minggu ini. PHB minggu ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22. Mazmur pasal 18 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Amin. Sebagai lagu penutup hari ini kita menyanyikan lagu Karena Kasih-Nya Padaku. Yesus datang
Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik silakan duduk. Ibadah kita untuk hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.